Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah, dilanjut dengan kitab Ihya Ulumuddin juz ketiga. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darini amin ya rabbal alamin. Al-qawlu fi adabis suhbah wal mu'asyarah ma'al khaliq azza wa jalla wa ma'al khalqi. Pembahasan malam ini akan melanjutkan terkait dengan adab suhbah. Suhbah itu ya istilah yang sangat populer digunakan di dalam dunia tasawuf maupun di dunia tarekat. Suhbah itu ya bersahabat. Ya, bersahabat dalam pengertian ya, memiliki kedekatan. Itu suhbah. Ya, seorang murid ya datang ke guru kemudian untuk ya, ngaji dan lain sebagainya, ini juga bisa disebut suhbah. Jadi suhbah itu ya, mendekati orang yang dicintai ya dengan hati yang penuh dengan sukacita, ya, itu suhbah. Al-qaulu bermula ucapan atau pembahasan fi adabis suhbah, di dalam membahas adab bersuhbah ya. Wal mu'asyarah, dan mu'asyarah itu bergaul. Ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah mereka dengan baik. Wal mu'asyarah ma'al khaliq, lah ini suhbah dan mu'asyarahnya ma'al khaliq, beserta pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Azza, maha agung, wa jalla, dan maha luhur. Wa ma'al khalqi, dan serta makhluk. Jadi pembahasan malam ini yaitu terkait dengan adabnya seorang salik yang akan melakukan suhbah dan muasyarah ya, yaitu mendekatkan diri ya dengan orang yang kita cintai ya. Kalau itu kaitannya dengan manusia, tapi di sini ada dua hal. Yang pertama dengan khaliq, artinya suhbah dan muasyarah beserta Allah. Kemudian yang kedua ma'al khalqi, serta makhluk, yaitu bisa beserta dengan guru dan orang-orang yang sholihin. Iklam, ketahuilah,
Anna sohibaka, sesungguhnya sahabatmu atau temanmu, alladzi la yufarikuka, yang tidak pernah berpisah denganmu, fi hadrika, ya, di dalam hadapanmu, wasyafarika, dan pergimu, wa naumika, dan tidurmu, wa yaqdhatika, dan sadarmu, bal fi hayatika, bahkan dalam seluruh hidupmu, wa mautika, dan matimu, huwa rabbuka, yaitu Tuhanmu. Ya, jadi menurut Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, hei para santri, para murid, ketahuilah bahwa shahib yang sejati, yang tidak pernah berpisah denganmu, baik di hadapanmu maupun pada saat kamu pergi, tidurmu, ya, sadarmu, bahkan hidup dan matimu, yaitu huwa sayyiduna, yaitu warobuka, yaitu Tuhan. Jadi artinya bahwa yang paling dekat dengan kita yaitu Tuhanmu. Maksud kalimat ini memberikan penegasan bahwa Allah itu, ya, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat, ana aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat dengannya dari urat nadi. Jadi artinya seluruh aktivitas seorang manusia itu semua disertai oleh Allah. Ya, tidur, melek, beraktivitas, itu semua disertai oleh Allah. Nah, kesadaran bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, yaitu dengan menyadari bahwa ketika kita bisa beraktivitas berarti tandanya hidup. Kalau tandanya hidup berarti ada ruh, dan ruh itu min amri Rabbi. Ya, karena itu pada saat manusia itu aktivitas, ya, secara normal, ya, pagi bisa bangun, kemudian beraktivitas, sadarilah bahwa Allah besertamu. Gitu. Nah, buktinya apa? Ya ruh itu. Kalau nggak ada ruh, berarti Anda sudah terpisah. Ya, bisa dilihat ketika jasad ini sudah ditinggalkan ruh, jasad ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika ruh masih ada, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah. Lah, itulah harus disadari bahwa itu yang menggerakkan adalah ruh, dan ruh itu min amri Rabbi. Ini artinya bahwa Allah sangat dekat dengan kita. Lah, orang yang paham dengan pemahaman seperti ini, inilah yang disebut dengan orang yang terbuka pandangan mata batinnya, kasaf. Selalu ingat bahwa dalam kondisi apapun selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, posisi manusia itu beragam.
Ada yang sama sekali tidak ingat Allah. Jadi dia hidup melek beraktivitas, ya itu nggak kenal Allah. Karena apa? Hatinya goflah, hatinya lalai. Ya, tidak ingat Allah sama sekali. Ditanya Allah di mana? Ya, padahal yang memberi hidup dia itu adalah Allah, tapi tidak pernah disadari. Yang kedua, orang meyakini bahwa saya hidup ini semua dihidupkan oleh Allah. Secara ilmu meyakini. Tapi secara hakul yakin belum. Sehingga seringkali sikapnya itu masih lupa Allah. Gitu. Jadi secara ilmu dia yakin, paham bahwa seluruh gerak-gerik manusia itu diawasi oleh Allah secara ilmu. Tapi secara keyakinan, secara zuk belum. Sehingga kadang masih lupa ingat lupa. Jadi lupa ingat ya, terus ingat lupa gitu. Nah, yang ketiga itu adalah level manusia yang secara ilmu sudah paham, kemudian secara kesadaran benar-benar sudah memiliki hakul yakin bahwa semua gerak-gerik manusia itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini levelnya sudah hakul yakin. Jadi benar-benar hak, sudah tahqiq keyakinannya bahwa Allah benar-benar mengawasi kita. Sehingga orang yang pada makom yang ketiga ini malu kepada Allah. Kalau rasanya sedang lupa, malu kepada Allah ketika dalam kegoflahan. Gitu. Nah, posisi yang kedua secara ilmu sudah paham. Allah ya yang menghidupkan kita, yang menggerakkan kita. Berarti kita diawasi oleh Allah. Tapi secara hakul yakin belum masuk. Sehingga kadang ingat, kadang lupa. Gitu. Maka ada proses yang harus dilalui dari ainul yakin, dari ilmu yakin naik ke ainul yakin sampai ke hakul yakin. Kalau hakul yakin itu sudah tahqiq, merasa selalu diawasi oleh Allah dimanapun dia berada. Nah, proses inilah yang sering dialami seorang salik ya, dari ilmu yakin, ainul yakin sampai hakul yakin. Nah, di luar tiga ini yaitu yang disebut orang yang dalam kondisi yaitu minal ghafilin. Jadi benar-benar nggak sadar diri. Dia dirinya itu yang ngertinya ya manusia. Tapi hakikat soal manusia, siapa yang menciptakan, bagaimana prosesnya dan bagaimana ke dirinya, ini nggak paham. Ditanya Allah di mana, bingung. Gitu. Ya, jawabnya di atas, di langit. Gitu. Nah ini namanya dia dalam posisi hatinya tidak ingat Allah dan tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mu'alif Imam Ghazali menyadarkan bahwa yang paling dekat, yang tidak pernah meninggalkanmu, baik dalam keadaan kondisi hadir, pergi, hidup, mati, ya tidurmu, sadarmu, yaitu huwa rabbuka, itu Tuhanmu. Wasayyiduka, dan sayyidmu, wa maulaka, dan tuanmu, wa khaliqika, dan penciptamu, yaitu zat yang menciptakan diri kita. Oh, akhirnya sadar, ya sadar, oh iya ya, saya ini hidup saya ini karena ada ruh. Karena ada ruh sehingga seluruh aktivitas di dalam diri manusia itu bisa berjalan dengan normal.
mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, ya, lesan bisa berbicara, karena ada ruh, dan ruh itu min amri Rabbi. Nah, ini maksud dari Imam Ghazali supaya kita sadar Tuhan itu, Allah itu sangat dekat gitu. Dekatnya apa? Ya dekatnya ya buktinya kamu hidup itu menunjukkan Allah itu nyata gitu. Udah dikasih hidup kok masih nanya Allah gitu kan. Nah, namanya kalau bukan orang goflah ya apalagi gitu. Wa mahma dzakartahu, dan ketika kamu mengingatnya gitu, ketika kamu menyebutnya ya, misalkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Ini mahma dzakartahu, ketika kamu zikir mengingatnya, bahwa jalisuka, dan bermula Allah itu jalisuka, duduk sertamu gitu. Jadi ini menunjukkan kedekatan yang sangat dekat, tak berjarak. Ini kan luar biasa, kedekatan yang tak berjarak ini. Nah, kesadaran ini yang prosesnya sulit dirasakan kecuali orang yang mendapatkan anugerah kefutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesadaran bahwa Allah itu ya dekat, tidak berjarak, sampai ana aqrabu ilaihi min hablil warid, ini bagi yang sudah kefutuh paham, nyata gitu. Tapi yang masih terhijab sulit. Apalagi yang masih menggunakan akal logika, bingung lagi gitu. Itu qala Allah Ta'ala, karena berfirman siapa Allah Ta'ala maha tinggi. Jadi ini ada hadis qudsi yang dikutip oleh Imam Ghazali. Hadis qudsi itu firmannya Allah, tapi redaksinya itu dari Nabi Muhammad. Nah, kalau Al-Quran itu wahyu Allah, redaksinya dari Allah. Ini bedanya. Jadi kalau Al-Quran itu wahyu Allah, redaksinya itu juga dari Allah. Ya, maksudnya kalimatnya itu. Kalau hadis qudsi isinya dari Allah, ya, kemudian Nabi mengucapkan melalui lesannya Nabi. Itu. Apa hadis qudsi? Ana jalisun, ana bermula aku Allah ini jalisun, itu membersamai ya istilahnya. Man, kepada orang dzakaroni yang mengingat kepadaku. Jadi kalau ada orang yang duduk zikir ya, misalnya tadi la ilaha illallah, Allah menyatakan ana jalisun man dzakaroni, aku duduk membersamai dengan orang-orang yang mengingatku. Atau zikir ismudzat Allah ya, juga ana jalisun man dzakaroni, aku duduk menyertai orang-orang yang mengingat kepada. Nah, ini supaya sadar bahwa kita zikir la ilaha illallah itu Allah sangat memperhatikan. Jangan dipahami seolah-olah enggak ada keterkaitan dengan apa yang kita zikirkan gitu. Jadi ketika kita zikir, Allah itu juga ikut menyebut nama orang-orang yang zikir itu. Ana jalisuman dzakaroni. Wa mahma ingkasyaro, dan ketika ingkasyaro itu pecah, apa qalbuka, hatimu, hazanan karena sedih, ala taksirika, atas taksir bahasa pesantren itu pepeko, atas tindakan sembronomu, fi haqqi dinika, pada hak agamamu,
Fahuwa bermula Allah sahibuka itu orang yang dekat denganmu, wa mulazimika dan yang ya, menempel tak berjarak denganmu gitu. Jadi maksudnya ketika seseorang hatinya itu ya dalam kondisi idang kasaro qalbu itu patah hati ya, itu karena mengalami sebuah hazanan, kesedihannya itu karena alat taksirika pepeko itu sembrono. Jadi dia sedih atas perbuatan yang dilakukan yang tanpa disadari, dan ini ternyata ya tidak sesuai dengan fi haqqi dinika, tidak sesuai dengan ajaran agama. Lah akhirnya apa? Orang yang posisinya sedih, merasa bersalah, berdosa kepada Allah gitu, akhirnya mintanya kepada Allah, munajatnya dengan Allah itu bersungguh-sungguh. Ya ilahi, wahai Tuhanku, ya Rabbi, wahai Tuhanku, qad dolamtu, sungguh aku telah dolim, nafsi pada diriku, faghfirli, ampunilah aku, warhamni, dan belailah kasih sayangmu, innaka anta arhamur rahim. Ini oleh hadis qudsi ini bahwa orang yang seperti itu ya, itu tandanya ya hatinya itu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hazanan ala taksirika fi haqqi dinika, maka Allah selalu besertamu ya, dimanapun dan kapanpun, dan tidak berjarak itu. Tapi jangan dipahami secara pemahaman lahiriah ya, tetap maksudnya berpegang pada laisa kamislihi syai'un, yaitu bahwa Allah itu tidak ada sesuatu yang menyerupai ya. Jangan sampai kemudian dengan redaksi hadis qudsi seperti itu dipahami secara fisik ya, fisik Allah dekat, digambarkan kayak kedekatan teman dengan teman. Nah ini yang tidak boleh ya dalam memahami wilayah ketuhanan, yaitu secara lahiriah, karena akan menimbulkan masalah, yaitu bertentangan dengan ayat laisa kamislihi syai'un. Tetap Allah itu esa dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Jadi jangan sampai kemudian pahami secara fisik ya. Karena kalau dipahami secara fisik akhirnya seperti ya pemahaman agama-agama lain ya, Tuhannya divisualkan dalam bentuk fisik. Itu tidak seperti itu. Tetap berpegang pada laisa kamislihi syai'un. Itqala Allah, karena Allah telah berfirman fil hadisil qudsi, dalam hadis qudsi, ana bermula aku indal munkasirati, yaitu di sisi orang-orang yang patah qulubuhum hatinya, min ajli karena aku. Jadi maksudnya patah hati itu dia ketika melakukan taksir tadi ya, taksir itu melakukan tindakan yang sembrono, tapi kemudian muncul kesadaran ya, merasa berdosa, kemudian bertobat kepada Allah dan merasa
dirinya ini sebagai pendosa. Itu. Karena merasa dirinya sebagai pendosa, benar-benar kapok, tidak mau ngulangi lagi, ya Allah. Nah, kemudian akhirnya sikapnya ya semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi takut untuk taksir, takut untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama. Jadi rasa takutnya ini benar-benar masuk ke dalam hati. Nah, ini yang disebut anna indal munkasirah kullu min ajli. Jadi sudah kapok benar, tidak mau melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwa Allah aqrabu ilaihi min hablum. Dia meyakini bahwa Allah itu benar-benar mengawasi. Nah, kesadaran seperti inilah kesadarannya orang-orang yang telah mencapai pada makom khusus. Ya, bisa khusus tadi. Karena tidak semua orang bisa mencapai tahapan ini. Ai ana ma'al khosyiin, yaitu maksudnya aku bersama orang-orang yang khusyuk, bitaufiqi, dengan taufik petunjuk Allah, min ajli taksir, dari karena taksir itu pepeko, sembrono, fitoati, di dalam to'at. Contohnya, dulu sebelum ada kesadaran meninggalkan sholat dianggap biasa, karena ya Allah itu dianggap ya yakin dia, tapi nggak masuk ke dalam keyakinannya. Allah itu memperhatikan seluruh gerak, tapi nggak masuk ke dalam hatinya. Akhirnya muncul kesadaran, oh iya benar, Allah benar-benar ya sangat dekat dengan kita. Bahkan ketika kita melakukan satu perbuatan yang taksir fit ta'ah, ya Allah itu melihat, menyaksikannya. Itu. Sehingga akhirnya malu, ya Allah, ampunilah hamba bertobat ya Allah. Gitu. Nah, kesadaran orang yang memperoleh anugerah seperti ini yang disebut dengan yaitu orang yang ana indal munkasirati kulbum min ajli. Ternyata itu cara Allah untuk membina hati seorang hamba supaya lebih fokus dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak noleh kiri kanan kepada duniawi lagi, kepada hal-hal yang sifatnya taksir fit ta'ah, yaitu menggampangkan dalam hal ketaatan kepada Allah. Kesadarannya muncul dimanapun, kapanpun, itu selalu beserta Allah, selalu diawasi Allah. Jadi benar-benar kayak kemana-mana itu dipasang CCTV. Nah, ini manusia ini yang tingkatannya ini kan berbeda-beda. Ya, misalnya ada manusia yang tidak merasa diawasi, ya dia pasti perbuatannya ya semaunya sendiri. Tapi ketika ternyata ada CCTV, pasti ya perilakunya akan berubah. Ada CCTV itu, kamu diawasi tuh, gitu. Akhirnya tidak mau sembrono. Lah, nah, mari kita hidupkan CCTV kita, bahwa kita ini sudah dipasangi CCTV oleh Allah. Malaikat mungkar nakir, ya maaf, malaikat raqib atid itu selalu menjadi ya malaikat yang bertugas untuk mencatat seluruh amal. Maka kita hidupkan kesadaran kita bahwa kita diawasi oleh malaikat raqib dan atid. Ini ibarat CCTV, dimanapun kita berada selalu diawasi dan tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Itu. Nah, ini muncul sampai kesadaran seperti ini sebuah anugerah yang istimewa. Falau ariftahu, jikalau kamu mengenalnya, mengenal Allah, haqqa ma'rifatahu, sebenar-benar pengenalan,
Jadi kalau kalian mengenal Allah sebaik-baiknya pengenalan, latakhotahu, niscaya kamu akan menjadikan Allah sahiban, sebagai sahib. Ya, sahib itu ya maknanya teman, tapi jangan dipahami teman secara fisik, artinya orang yang selalu membersamai. Kalau teman makna fisik ini kan berarti A sama B berteman, berarti kan ada wujud. Nah, ini maksudnya bahwa menjadikan Allah yang selalu membersamai kita dimanapun kita berada. Nah, sehingga dimanapun berada, kesadaran diawasi oleh Allah itu benar-benar dirasakan, ya. Bukan yang kedua tadi. Yang kedua itu kan secara ilmu ngerti kita ini diawasi oleh Raqib Atid, tapi kesadaran betul ya sampai ke arah di situ belum. Kadang masih taksir fit ta'ah, kadang masih semaunya sendiri, kadang masih sesukanya sendiri. Nah, ini ketika suatu saat mendapatkan anugerah, dinaikkan makomnya sampai mencapai hakul yakin, maka dia benar merasakan benar-benar diawasi oleh Allah dimanapun dia berada. Bahkan Allah ya dijadikan sebagai sahib, yaitu yang selalu membersamai ya kita dimanapun berada. Wataroktan nasa, dan kamu akan meninggalkan an-nasa, manusia, janiban, ya dari sisimu. Jadi kalau kita sudah kebuka ilmunya bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita dan membersamai dimanapun kita berada, maka kita akan memiliki sikap, ya, orientasinya sudah tidak orientasi kepada makhluk gitu. Karena apa? Ya, ada yang lebih istimewa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang terhijab, ya, tidak sulit untuk memahami Allah, menyaksikan kita itu sulit. Bahkan dia merasa nggak diawasi gitu. Ini namanya orang yang hatinya ghaflah. Lah, ketika hatinya ghaflah ya sulit ya untuk disadarkan. Ya, kecuali kalau dia mendapatkan petunjuk. Lah, orang yang sudah terbuka hijabnya itu menyadari bahwa dimanapun seorang hamba berada, ya Allah selalu bersamanya. Fa ilam takdir, maka jikalau tidak mampu ala dzalika, atas tersebut, ya, jika kamu tidak mampu menjadikan Allah sebagai yang selalu membersamai kita, fi jami'i auqatika, dalam seluruh waktumu, fa iyyaka, maka hati-hatilah, aihdar, antakholli, hendaklah mengosongkan, tatruk, meninggalkan, lailaka, malammu, wa naharaka, dan siangmu, ala waktin, atas waktu, tahlu, kamu sendiri, fihi, di dalam waktu, limaulaka, bagi Tuhanmu, wataladdada, dan kamu menikmati, ma'ahu, serta Allah, bimunajatika, dengan munajatmu. Jadi kalau orang yang sudah terbuka kesadarannya hingga memperoleh hakul yakin tadi, bahwa dimanapun dia diawasi oleh Allah, gerak-geriknya diawasi oleh Allah, maka dia malu kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan taksir tadi. Maka akhirnya ya dia menjadikan waktunya untuk bermunajat, keluh kesah hanya kepada Allah. Cukup hanya Allah yang mendengar, orang lain tidak perlu tahu. Nah, bagi orang yang sudah sampai pada tahapan ini, inilah satu anugerah, ya, istimewa, karena bisa menjadikan Allah sebagai sohiban, ya.
Wa inda dzalika, dan ketika itu yaitu kholwat ya, menyendiri ya, fa alaika, maka wajib bagimu anta ta'allama, hendak kamu ngaji belajar adab suhbati, yaitu adab tentang suhbah ma'allahi, serta Allah Ta'ala maha tinggi. Jadi perlu ilmu yang membahas soal adabus suhbah ma'allah. Jadi ini ya, kita diberikan ilmu yang istimewa. Ya, kita misalnya dekat dengan ya seorang pejabat aja senang, dekat dengan ya seorang gubernur senang, dekat lagi dengan seorang presiden senang lagi. Nah, bagaimana alangkah senangnya lagi kalau kita dekat dengan yang raja pemilik alam semesta. Nah, Imam Ghazali ini memberikan pencerahan ilmu, yaitu supaya kita bisa dekat dengan raja pemilik alam semesta. Tentu alangkah bahagianya dan istimewa gitu. Jadi tadi analognya, ketemu presiden senangnya minta ampun, ketemu gubernur senangnya. Lah ini bisa berdekatan dengan pemilik alam semesta, tentu ini sebuah anugerah yang istimewa. Lah inilah ilmunya para salik, yaitu orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ada adabnya, yaitu adab suhbah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang.